Ia yang paling bahagia adalah ia yang memiliki sedikit keinginan. Begitulah kutipan dari filsuf Yunani Epikuros, yang sejak ribuan tahun lalu telah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan dari seberapa ringan kita menjalani hidup. Di tengah dunia yang semakin hiruk-pikuk, banyak orang yang hidup dalam kecemasan, terjebak dalam ambisi, keterikatan emosional, dan harapan yang terlalu besar. Mereka menggenggam terlalu erat hal-hal yang sebenarnya sudah waktunya dilepaskan. Sayangnya, semakin kuat kita menggenggam sesuatu yang tidak selaras, justru semakin besar penderitaan yang kita alami. Dalam video ini, kita akan mencoba menyelami makna terdalam dari melepaskan, bukan sebagai bentuk kekalahan, melainkan sebagai jalan menuju kedamaian dan kelimpahan. Kita hidup dalam budaya yang kerap menekankan pada pencapaian, kepemilikan, dan kemenangan. Sejak kecil kita diajarkan untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang, untuk tidak membiarkan apapun pergi begitu saja. Namun, jarang sekali kita diajarkan bahwa dalam beberapa situasi, melepaskan justru bisa menjadi pilihan yang paling bijaksana. Karena tidak semua hal dalam hidup ini bisa atau harus dipertahankan. Ada saatnya kita perlu mundur selangkah, bukan karena kalah, melainkan karena sadar bahwa apa yang kita genggam tidak lagi sehat untuk jiwa kita. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha, tapi berani melepaskan kendali atas hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Melepaskan bisa berarti mengikhlaskan orang yang tidak lagi ingin tinggal, menerima kenyataan bahwa sebuah mimpi tidak berjalan sesuai rencana, atau berhenti mengejar sesuatu yang membuat kita lelah secara emosional. Namun, seringkali kita ragu untuk melakukan itu karena takut akan kekosongan yang ditinggalkan. Kita takut kehilangan arah, takut tidak menemukan pengganti, atau khawatir bahwa melepaskan berarti merelakan kebahagiaan yang telah kita bangun. Padahal, di balik setiap proses melepaskan, selalu ada kemungkinan baru yang menunggu untuk ditemukan. Dunia tidak pernah berhenti bergerak, dan kadang kita hanya perlu melangkah mundur sejenak untuk melihat arah yang lebih tepat. Ada satu paradoks indah dalam kehidupan ini. Ketika kita berhenti mengejar dengan terobsesi, justru saat itulah apa yang kita butuhkan datang menghampiri. Kita bisa menyebutnya sebagai hukum tarik-menarik, atau prinsip energi yang mengalir bebas ketika tidak dibebani oleh tekanan dan harapan. Apapun namanya, satu hal yang pasti, hidup akan selalu memberi kejutan kepada mereka yang mampu percaya, berserah, dan tidak memaksakan kehendak. Dalam keheningan melepaskan, kita bisa menemukan kejernihan untuk melihat apa yang benar-benar penting dan layak dipertahankan. Kita mulai hidup bukan dari keinginan, melainkan dari kehadiran penuh dalam setiap momen. Melepaskan tidak membuat kita kehilangan. Justru seringkali, dengan melepaskan, kita akhirnya menemukan kembali diri kita sendiri. Di tengah kesibukan dan tuntutan dunia luar, kita bisa lupa siapa diri kita sebenarnya, apa yang benar-benar kita butuhkan, dan bagaimana hidup yang kita inginkan. Melepaskan adalah tindakan spiritual yang mengembalikan kesadaran bahwa kita tidak harus menggenggam segalanya untuk merasa cukup. Ketika kita mulai memberi ruang dalam hati, alam semesta pun akan mulai mengisi ruang itu dengan hal-hal baru yang selaras dengan pertumbuhan jiwa kita. Inilah saatnya kita berhenti menahan, dan mulai percaya bahwa saat kita melepaskan, semuanya akan datang. Banyak orang salah kaprah ketika mendengar kata melepaskan. Dalam benak mereka, itu identik dengan menyerah, kalah, atau bentuk ketidakmampuan menghadapi kenyataan. Padahal sejatinya, melepaskan adalah tindakan yang lahir dari keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Melepaskan justru menandakan kedewasaan seseorang dalam menyikapi hidup. Ini bukan tentang tidak peduli, melainkan tentang tahu kapan sesuatu sudah tidak lagi berfungsi, dan kapan kita perlu memberi ruang bagi hal baru untuk tumbuh. Sebab hidup ini dinamis, dan perubahan adalah satu-satunya yang pasti. Ketika kita memilih untuk tetap menggenggam sesuatu yang sudah tidak selaras, entah itu hubungan, pekerjaan, impian masa lalu, atau bahkan luka batin, kita justru menutup diri dari peluang pertumbuhan. Ibarat tanaman yang dipaksa bertahan dalam pot yang terlalu kecil, ia tidak bisa berkembang sepenuhnya. Begitu pula jiwa kita. Melepaskan adalah tindakan menyediakan ruang kosong. Dan meskipun awalnya terasa menyakitkan, ruang kosong itu justru menjadi lahan subur bagi benih-benih baru yang lebih cocok dengan versi kita yang sekarang. Tidak semua hal yang baik untuk kita di masa lalu masih baik untuk kita hari ini.
Melepaskan berarti memberi diri sendiri kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh. Lebih jauh lagi, melepaskan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ketika kita terus memaksakan untuk bertahan dalam situasi yang menguras energi, sebenarnya kita sedang menyabotase potensi kita sendiri. Dengan melepaskan, kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita layak untuk merasa damai, layak untuk merasa cukup, dan layak untuk menerima yang terbaik. Maka dari itu, melepaskan bukan hanya soal membiarkan sesuatu pergi, tetapi juga tentang membiarkan diri sendiri bergerak maju. Kita bukan mundur atau menyerah, kita sedang membuka pintu yang selama ini tertutup rapat oleh beban yang seharusnya sudah kita tinggalkan sejak lama. Seringkali, penderitaan kita bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari keterikatan kita pada harapan, bayangan, dan hasil yang kita inginkan. Kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang berada di luar diri kita, dan ketika hal-hal itu tidak berjalan sesuai rencana, kita merasa hancur. Padahal, segala sesuatu dalam hidup ini bersifat sementara dan berubah-ubah. Semakin kuat kita menggenggam sesuatu, baik itu status, orang tercinta, atau pencapaian tertentu, semakin besar pula rasa takut kehilangan yang kita timbulkan. Dan dari rasa takut itu, lahirlah kecemasan, stres, dan kelelahan batin yang berkepanjangan. Keterikatan yang berlebihan membuat hidup menjadi sempit. Kita sulit melihat kemungkinan lain karena terlalu terfokus pada satu hal yang kita yakini harus terjadi. Padahal, hidup memiliki caranya sendiri untuk mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik, meski tidak selalu sesuai ekspektasi kita. Ketika kita terlalu terikat, kita menolak perubahan, bahkan ketika perubahan itu sebenarnya membawa kebaikan. Kita lupa bahwa apa yang kita anggap sebagai kehilangan, bisa saja adalah bentuk penyelamatan dari semesta. Melepaskan keterikatan bukan berarti berhenti peduli, tetapi belajar untuk mencintai dan berusaha tanpa harus menggenggam hasilnya terlalu erat. Membebaskan diri dari keterikatan bukanlah hal mudah. Diperlukan kesadaran, latihan batin, dan kepercayaan bahwa hidup akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun ketika kita mulai melakukannya, perlahan-lahan hidup terasa lebih ringan. Kita menjadi lebih fleksibel, lebih tenang, dan lebih siap menerima apapun yang datang dan pergi. Melepaskan keterikatan bukan berarti kita kehilangan arah. Justru sebaliknya, kita sedang kembali pada inti diri yang tenang, yang tidak tergantung pada dunia luar untuk merasa cukup. Dan saat itu terjadi, kita mulai merasakan bagaimana hidup mengalir dengan lebih bebas, mengantar kita pada pengalaman-pengalaman yang lebih bermakna dan membebaskan. Dalam hidup, kita seringkali berusaha sekuat tenaga untuk menggapai sesuatu. Cinta, karir, pengakuan, bahkan kedamaian batin. Namun ironisnya, semakin kita memaksakan diri untuk meraih itu semua, justru semakin sulit hal-hal tersebut mendekat. Ini bukan karena usaha itu salah, melainkan karena dalam paksaan, ada tekanan dan kecemasan yang menciptakan energi resistensi. Hidup seperti air, ia mengalir dengan bebas, dan akan menjauh jika kita coba genggam terlalu erat. Ketika kita belajar untuk tidak lagi memaksa, justru saat itulah keajaiban seringkali datang tanpa disangka-sangka. Apa yang dulunya sulit dicapai, bisa datang dengan cara yang lebih lembut dan alami. Momen paling mengejutkan dalam hidup sering hadir ketika kita mulai berdamai dan melepaskan kontrol. Mungkin awalnya kita merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Tapi waktu menunjukkan bahwa yang datang sebagai pengganti ternyata jauh lebih cocok untuk kita. Proses ini mengajarkan bahwa ada kekuatan besar dalam keikhlasan. Saat kita berhenti mencengkeram terlalu keras pada satu kemungkinan, kita justru memberi ruang bagi banyak kemungkinan lain untuk masuk. Itulah sebabnya orang yang tenang dan percaya proses seringkali tampak beruntung, padahal bukan soal keberuntungan, tetapi karena mereka tidak lagi menutup diri dengan harapan sempit. Kita perlu menyadari bahwa kehidupan tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Ada banyak hal di luar nalar yang tidak bisa kita atur, dan itulah yang menjadikan hidup begitu ajaib. Ketika kita berhenti memaksakan kehendak, kita menyerahkan sebagian kendali kepada semesta atau Tuhan, dan seringkali itu membuka jalan yang lebih baik dari yang kita rencanakan. Tidak berarti kita pasif atau menyerah, tapi kita tahu kapan harus bertindak dan kapan harus mundur sejenak. Dalam keheningan dan keterbukaan hati, keajaiban punya ruang untuk masuk dan bekerja. Dan ketika itu terjadi,
kita menyadari bahwa ternyata yang kita kejar selama ini, justru sedang menuju ke arah kita dengan cara yang lebih anggun dan bijak. Ada anggapan yang keliru bahwa dengan melepaskan, kita kehilangan kendali atas hidup kita. Padahal kenyataannya, justru dengan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita mendapatkan kembali kendali atas apa yang paling penting, yaitu diri kita sendiri. Selama ini kita terlalu sibuk mencoba mengontrol situasi, orang lain, bahkan masa depan. Kita lupa bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah cara kita berpikir, merasakan, dan merespon segala sesuatu. Melepaskan bukan berarti pasrah begitu saja, melainkan memilih untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam jangkauan kita, dan merelakan yang memang sudah tidak bisa dipegang. Saat kita terlalu terikat pada hasil tertentu, kita jadi mudah frustasi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kita menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau keadaan. Tapi begitu kita mulai melepaskan, kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada ketenangan batin yang kita pelihara. Melepaskan memberi kita ruang untuk bernafas, untuk mendengarkan intuisi, dan untuk bertindak dari tempat yang lebih sadar. Ketimbang bereaksi impulsif karena tekanan, kita belajar merespons dengan bijak. Dari sinilah kendali sejati itu muncul, bukan dari menguasai dunia, tapi dari menguasai diri sendiri. Lebih jauh, melepaskan membawa kita kembali pada titik keseimbangan. Kita tidak lagi dikuasai oleh ego yang ingin selalu menang atau keinginan yang tak ada habisnya. Kita mulai menyadari bahwa kita tetap bisa hidup dengan baik, bahkan tanpa semua hal yang dulu kita pikir wajib dimiliki. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, saat kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Kita menjadi lebih otentik, lebih jujur terhadap diri sendiri, dan lebih tenang dalam menjalani hari demi hari. Dengan melepaskan, kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih bernilai, diri kita yang utuh dan sadar sepenuhnya. Di zaman sekarang, begitu mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Kepemilikan menjadi tolok ukur keberhasilan dan kebahagiaan, entah itu harta, status, pasangan, atau pencapaian. Namun jika kita renungkan lebih dalam, seberapa sering kepemilikan itu justru menjadi beban? Betapa banyak orang yang telah memiliki segalanya tetapi tetap merasa kosong dan hampa. Ini menunjukkan bahwa hidup bukan soal seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, melainkan seberapa dalam kita mampu mengalami dan merasakan setiap momen yang ada. Melepaskan adalah cara kita untuk kembali pada esensi hidup yang sejati, mengalami, bukan menggenggam. Saat kita terlalu sibuk mengejar kepemilikan, kita sering melewatkan keindahan sederhana dalam pengalaman. Kita lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir, menikmati tawa tanpa beban, menyentuh tangan orang yang kita cintai tanpa harapan, atau sekadar menghirup udara pagi tanpa pikiran yang berlarian. Semua itu adalah bentuk pengalaman yang tidak bisa dibeli dan tidak memerlukan kepemilikan. Justru, semakin kita ringan, semakin kita bebas mengalami hidup ini dalam bentuknya yang paling otentik. Melepaskan memberi kita ruang untuk menjadi pengamat yang sadar, bukan pemilik yang terobsesi. Dan dari sana, kita akan menyadari bahwa hidup ini jauh lebih kaya daripada yang kita kira. Ketika kita mulai membebaskan diri dari hasrat memiliki, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan terletak pada makna, bukan jumlah. Kita tidak harus memiliki segalanya untuk merasa cukup. Bahkan dalam kehilangan, kita bisa menemukan pengalaman yang mengubah cara pandang kita. Dalam perpisahan, kita bisa belajar tentang kasih sayang. Dalam kegagalan, kita bisa belajar tentang kerendahan hati. Dan dalam kesendirian, kita bisa belajar tentang koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri. Semua ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki, tapi hanya bisa dialami. Maka saat kita melepaskan, kita sedang memberi diri sendiri kesempatan untuk benar-benar hidup, mengalami, merasakan, dan tumbuh tanpa harus terbebani oleh ilusi kepemilikan. Melepaskan bukan perkara mudah jika kita tidak memiliki kepercayaan pada proses kehidupan itu sendiri. Banyak orang enggan melepas karena takut akan ketidakpastian, takut tidak mendapatkan yang lebih baik, atau takut merasa hampa. Tapi sesungguhnya, semua ketakutan itu hanya ada di pikiran.
Ketika kita mulai belajar percaya bahwa hidup punya cara sendiri untuk menata segalanya, saat itulah melepaskan menjadi mungkin. Percaya pada proses berarti menyadari bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya, dan apa yang benar-benar untuk kita tidak akan pernah salah alamat. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi kuat untuk mampu melepaskan dengan hati yang lapang. Dalam kehidupan, tidak semua hal bisa dipahami secara logis atau dikendalikan dengan rencana. Ada banyak peristiwa yang tidak masuk akal tetapi membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kadang, kita harus kehilangan dulu untuk mengerti nilai sesuatu. Kadang, jalan harus berbelok tajam agar kita tidak masuk ke jurang. Proses ini mungkin tidak selalu nyaman, bahkan menyakitkan. Tapi justru disitulah kita belajar berserah. Dengan melepaskan, kita mengakui bahwa kita bukan pengendali utama dari segalanya, dan bahwa ada kebijaksanaan yang lebih tinggi sedang bekerja. Percaya pada proses adalah tentang keberanian berjalan di tengah kabut, tanpa tahu persis kemana arah angin, tapi tetap melangkah dengan hati yang tenang. Kepercayaan ini juga menciptakan ketenangan dalam diri. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak gelisah, dan tidak terus-menerus mempertanyakan mengapa sesuatu belum datang. Kita tahu bahwa segala sesuatu datang pada waktu yang tepat, ketika kita benar-benar siap. Maka, melepaskan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih selaras dengan pertumbuhan jiwa kita. Dalam diam dan ketenangan, kita menemukan bahwa hidup tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Ia hanya meminta kita untuk percaya, berserah, dan menerima. Dan saat kita melakukannya, kehidupan akan membawa kita ke tempat yang bahkan lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Melepaskan bukanlah bentuk kelemahan atau kekalahan, melainkan tanda bahwa seseorang telah cukup dewasa untuk memahami bahwa tidak semua hal harus digenggam selamanya. Dengan melepaskan, kita membebaskan diri dari belenggu keterikatan yang membebani, memberi ruang bagi keajaiban untuk masuk, dan membuka jalan menuju kedamaian yang lebih dalam. Kehidupan sejatinya tidak menuntut kita untuk selalu memiliki, melainkan untuk terus belajar, mengalami, dan berkembang. Ketika kita berhenti memaksakan sesuatu yang tak lagi selaras, kita akan menyadari bahwa ketenangan hadir bukan dari kepastian, tapi dari kepercayaan bahwa semua akan datang pada waktunya. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, kemampuan untuk melepaskan adalah bentuk kebijaksanaan yang langka. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tapi justru karena kita peduli pada kesehatan batin kita sendiri. Saat kita mempercayakan hidup pada prosesnya, tanpa tekanan dan paksaan, kita mulai melihat bahwa apa yang benar-benar kita butuhkan akan datang bukan saat kita mengejarnya mati-matian, melainkan saat kita cukup tenang untuk menerimanya. Maka, izinkan diri kita untuk tenang, untuk percaya, dan untuk melepaskan. Karena hanya dengan cara itulah, kita akan menemukan bahwa saat kita benar-benar melepaskan, semuanya justru datang menghampiri.